Lalu Tuhan mengatakan pada perempuan itu, aku akan menambah kesakitanmu ketika engkau hamil dan pada waktu engkau melahirkan. Tapi meskipun demikian, engkau masih tetap ingin kepada suamimu, birahi pada suamimu. Pertanyaannya, kalau seandainya mereka itu kalau hamil melahirkan adalah sebuah hukuman. Benarkah hamil adalah sebuah hukuman di dalam ajaran kekristenan? Mari kita bahas. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Di dalam video ini saya ingin kembali membahas Ustadz Felix yang beberapa waktu yang lalu saya sudah bahas, dan kali ini masuk pada part yang keempat. Di dalam video kali ini agak sedikit berbeda karena saya tidak akan membahas sendiri. Nanti saya akan ditemani oleh teman saya, yaitu Bro Tapajadi. Nanti dia yang akan membahas dan menjelaskan tentang tuduhan dari Ustadz Felix Xiao terkait dengan benarkah hamil adalah sebuah hukuman di dalam ajaran kekristenan. Nanti kita akan menemukan jawabannya bersama-sama. Nah, sedikit penjelasan tentang teman saya ini. Ia adalah seorang pelayan Tuhan juga, dan dia melayani Tuhan. Dan dia juga punya YouTube channel. Anda bisa subscribe channelnya sekarang juga. Tapi untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama-sama cuplikan videonya. Adam ngeles, Hawa ngeles, akhirnya tiga-tiganya kena hukum. Siapa aja yang kena hukum? Adam kena hukum, Hawa kena hukum, ular kena hukum. Ular yang nggak ngerti apa-apa karena dimasukin setan kena hukum juga. Bagaimana hukuman buat ular? Dalam ayat berikutnya, sesudah itu Tuhan Allah berkata pada ular, engkau akan dihukum karena perbuatanmu. Dari seluruh binatang hanya engkau harus menanggung kutukan ini. Apa kutukannya? Mulai sekarang engkau menjalar dengan perut, makan debu seumur hidup. Engkau dan perempuan saling membenci. Keturunannya dan keturunanmu akan saling kemudian melawan. Engkau akan meremukkan kepala dia dan engkau akan menggigit tumit mereka dan tumit mereka akan meremukkan kepala kamu. Itu hukuman buat ular. Lalu bagaimana hukuman buat perempuan? Ini hukuman buat perempuan, teman-teman sekalian. Apa hukuman buat perempuan? Bukan digigit, hamil dan melahirkan. Paham ya? Lalu Tuhan mengatakan pada perempuan itu, aku akan menambah kesakitanmu ketika engkau hamil dan pada waktu engkau melahirkan. Tapi meskipun demikian, engkau masih tetap ingin kepada suamimu, birahi pada suamimu. Pertanyaannya, kalau seandainya mereka itu kalau hamil melahirkan adalah sebuah hukuman. Kalau di dalam Islam kira-kira gimana? Hukuman atau bukan? Masya Allah, sangat beda sekali. Di dalam Islam, hamil adalah kemuliaan yang Allah berikan pada seorang wanita. Nah, kita sudah menyaksikan bersama-sama videonya. Pertanyaannya untuk Bro Tapajadi, kira-kira benarkah hamil di dalam ajaran kekristenan adalah sebuah hukuman? Tolong berikan sebuah penjelasan dan pencerahan. Salam sejahtera bagi kita semua, bagi rekan-rekan yang menyaksikan video kali ini dan bersedia mendukung perkembangan channel ini. Silahkan subscribe Tapajadi Hutapea. Di channel ini saya selalu membahas firman Tuhan atau teologia dan juga apologetika yang berkaitan dengan hak kita untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kita yang sering disalahpahami oleh orang-orang lain. Rekan-rekan, mari dukung dan share dengan cara subscribe. Benarkah bahwa hamil dan melahirkan itu adalah hukuman Allah dalam kekristenan? Kejadian 3 ayat 16 firman Tuhan berkata kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi terhadap suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Dalam ayat ini rekan-rekan, bahwa hamil dan melahirkan itu bukanlah hukuman Allah seperti yang dituduhkan oleh Ustadz Felix Xiao, tetapi dikatakan dalam ayat ini adanya kesusahan dan kesakitan saat mengandung dan saat melahirkan. Perempuan saat mengandung pasti mengalami perubahan dalam tubuh mereka yang namanya hamil. Bahkan sebuah perempuan mengalami itu, baik dari Kristen dan juga Islam dan juga agama-agama yang lain. Pokoknya setiap perempuan yang mengandung pasti mengalami perubahan dalam tubuh mereka. Ketika itu terjadi, maka timbullah
yang namanya susah payah dalam jasmani mereka. Terus apa artinya susah payah dan kesakitan saat mengandung, saat melahirkan? Artinya adalah perempuan akan mengalami sakit yang luar biasa ketika mereka melahirkan. Nah, rasa sakit itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan sebagai hukuman akibat dari ketidaktaatan mereka terhadap Allah. Jadi, jelas ya rekan-rekan, bahwa hamil itu bukanlah hukuman, dan melahirkan itu juga bukan hukuman, tetapi rasa sakit yang dialami oleh mereka. Itulah hukuman yang dialami oleh perempuan. Lalu bagaimana sebenarnya orang hamil dalam kekristenan? Apakah itu hukuman atau berkat Tuhan? Saya perlu tegaskan dan luruskan. Hamil dan melahirkan dalam kekristenan bukanlah hukuman seperti yang dituduhkan oleh Ustadz Felix Xiao. Tetapi bagi kekristenan, hamil dan melahirkan itu adalah berkat Tuhan. Garis bawahi, berkat Tuhan. Mari kita buktikan dengan firman Tuhan. Pertama, dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, firman Tuhan jelas berbicara, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jelas ayat ini berbicara bahwa adanya perintah Tuhan untuk beranak cucu. Bagaimana mungkin seorang beranak cucu tanpa mengandung dan melahirkan? Dan ini perintah Tuhan. Yang kedua, dalam kekristenan, hamil itu pemberian Tuhan dan hak istimewa yang dialami oleh setiap perempuan. Dalam Kejadian 11 ayat 30, Sarai istri Abraham dikatakan mandul dan tidak mempunyai anak. Bahkan bukan cuma mandul, tapi usia mereka sudah tua dan mati haid. Artinya tidak ada harapan untuk hamil. Tetapi Tuhan berbicara kepada mereka dalam Kejadian 21 ayat 1-3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankan Tuhan, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Rekan-rekan, ayat ini jelas berkata bahwa dalam kekristenan, hamil itu pemberian Tuhan dan hak istimewa. Orang mandul, Tuhan sediakan kandungan dan Tuhan buka kandungannya untuk melahirkan seorang anak. Yang ketiga, dalam kekristenan hamil itu Allah terlibat saat kehamilan dan perkembangan. Dalam Mazmur 139 ayat 13, firman Tuhan berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dalam kekristenan spesial sekali bahwa seorang perempuan yang hamil dikatakan Allah terlibat menenun anak yang dalam kandungan seorang perempuan. Yang keempat, dalam kekristenan hamil itu Allah membentuk anak saat kehamilan. Yesaya 44 ayat 24, firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Jelas sekali ayat ini bahwa Allah membentuk anak dalam kandungan seorang perempuan, dan inilah yang diimani oleh orang Kristen. Yang kelima, kehamilan dan melahirkan adalah mujizat dan doa orang percaya dijawab oleh Tuhan. Lukas 1 ayat 7 dan 13. Tetapi mereka tidak mempunyai anak
sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Rekan-rekan, ayat ini jelas sekali berbicara bahwa hamil dalam kekristenan itu adalah sebuah mujizat dan doa orang percaya dijawab. Mereka ini kan sudah tua dan mandul, tetapi Tuhan membuka rahim Elisabet dan dia melahirkan. Dan tidak cukup hanya di situ, Tuhan memberikan nama bagi anak yang dilahirkan oleh Elisabet, namanya Yohanes. Hal ini cukup membuktikan bagi perkataan atau ceramah dari Ustadz Felix Xiao bahwa hamil itu katanya hukuman Allah. Lewat ayat ini, bahwa perkataannya itu semua bohong dan keliru. Bagi kekristenan, hamil dan melahirkan itu adalah berkat Tuhan, sangat istimewa. Itu mujizat dan kasih karunia Tuhan. Sebab bagi kekristenan, seorang perempuan yang hamil, Allah ikut terlibat membentuk anak tersebut. Berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Felix Xiao. Semoga kita dicerahkan.